Oke guys, welcome back to my channel, channel yang kita semua. Oke, di kesempatan kali ini sebenarnya untuk video ikan yang nggak mau flaring kaca itu sudah aku buat, tapi saat itu aku nyaranin untuk yang nggak mau flaring kaca dicoba untuk pakai mainan ikan ataupun mainan yang lainnya. Karena kadang beberapa ikan itu nggak mau flaring kaca tapi dikasih jari mau, terus dikasih mainan ikan tuh mau flaring. Nah di sini aku mau kasih tahu bahwasanya kalau memang ikan kalian nggak mau flaring apa-apa, aku sempat nyaranin dan banyak orang juga nyaranin tempel kaca bang gitu. Nah, tapi masalah tempel kaca ini bener-bener jadi satu problem yang kayaknya nggak selesai-selesai gitu loh. Karena banyak banget orang yang selalu nanya, bang tempel kaca gimana, kacanya apa itu. Jadi memang ini basic banget. Sebenarnya kita pakai logika kita aja sebenarnya harusnya bisa. Cuman untuk pemula ataupun orang-orang yang baru main itu pasti tetap nggak bisa lah ngambil logika ini, susah banget. Apalagi untuk orang yang baru pelihara cana itu kadang-kadang ikan dipindah-pindah terus mau langsung aktif itu beda ya. Kalau mungkin kita pelihara ikan koki, kita pindah-pindah tetap bakalan berenang. Kalau cana kan enggak. Nah intinya di video ini kita bakalan kasih tahu bagaimana sih caranya kita buat ikan kita yang bener-bener nggak mau flaring kaca itu mau flaring kaca dengan cara tempel kaca, dan cara tempel kacanya itu cara yang benar yang pastinya gitu guys. Karena banyak banget masih ya itu ya seperti di awal, banyak banget yang masih kayak belum paham tentang cara tempel kaca yang benar itu bagaimana gitu. Jadi buat teman-teman yang baru datang jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita intro dulu. Oke guys, jadi ini dia si tolol. Jadi kalau kalian mungkin ingat di video-video sebelumnya, mungkin videonya itu update sekitar 1 minggu yang lalu mungkin kalau nggak salah ya, aku lupa. Dan si tolol ini ikan yang pertama nggak mau flaring kaca sama sekali. Setelah itu dia juga sempat matanya berkabut, dan semua tipsnya dari mulai mata berkabut sampai yang aku kasih paham sebelumnya bahwasanya ikan kita kalau memang nggak mau flaring kaca caranya bagaimana, mungkin sebelumnya aku udah ada videonya untuk ikan yang benar-benar nggak mau flaring kaca. Tapi di saat itu aku menyarankan untuk pakai mainan ikan ya. Aduh sorry, mainan ikannya nggak ada. Jadi untuk ikan-ikan kayak gini nih yang agak nggak jelas, jadi dia ini nggak mau flaring kaca dan nggak mau flaring jari sebelumnya ya, kurang lebih seminggu yang lalu mungkin ya. Setelah itu di sana aku coba tekanin buat teman-teman, buat ikannya yang nggak mau flaring kaca ataupun flaring jari, dicoba mainan ikan. Jadi mainan ikan-ikanan, jadi yang mirip kayak ikan, patung ikan itu dipakai main, siapa tahu ikannya mau flaring pakai itu. Karena apa? Yang pertama kita harus tahu dulu ikan kita itu maunya flaring apa gitu. Jadi harus tahu maunya flaring apa dulu. Kecuali kalau nggak mau flaring apapun itu kita harus tempel kaca. Tapi sebelum tempel kaca kita harus tahu dulu apakah ikan kita itu mau flaring, maksudnya selain sama kaca atau sama jari. Karena biasanya sih kalau sama mainan ikan-ikanan itu mau gitu guys, atau sama benda-benda tertentu kayak sama botol, ibaratnya kayak gini sama botol. Ini kalau sekarang sih wajar sudah mau ya, karena memang notabene sudah mulai stabil banget flaringnya. Nah di sini aku bakal ngasih tahu kalian mungkin lebih detail. Sebenarnya hal ini udah aku jelasin, cuman mungkin nggak detail ya. Kayak gimana sih sebenarnya tempel kaca yang bener? Sebenarnya aku sudah jelasin di video sebelumnya, tapi masih banyak banget yang bingung, bang tempel kaca gimana? Kacanya spion atau gimana? Bang kacanya. Nah di sini aku mau coba jawab itu semua. Jadi karena biar kalian nggak bingung, karena aku juga kalau ngejelasin ke satu orang itu juga bingung ya. Ada yang nanya, bang kacanya dimasukin ke dalam tank atau enggak? Bang kacanya kalau pakai spion nggak apa-apa atau gimana? Bang kalau pakai kaca gini, kaca itu banyak banget. Nah di sini aku bakalan coba ngejelasin gimana sih maksudnya tempel kaca. Nah yang pertama aku kasih lihat dulu hasil dari ikanku ya. Nah dia ini sudah flaring kaca. Nah dan juga sudah apa ya, ibaratnya sudah mulai stabil flaring kacanya guys. Nah
Ini biarin dia ambil udara dulu. Nah, kita kasih kaca. Nah, dia ini sudah flaring kaca, bahkan flaring jari. Nah, jadi dia ini sudah bener-bener apa ya, bener-bener kayak settle gitulah. Jadi mentalnya udah kebentuk banget. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat, wah, kepalanya birunya jadi banget. Nah, jadi caranya itu gimana? Nah, aku bakalan kasih lihat. Yang pertama, kalian itu harus, ini kalau ikan kalian memang nggak mau flaring sama apapun, kayak kalau ini kan coba kita pakai jari. Nah, sebentar. Nih, masih dia ini fokus sama kamera biasanya ini. Nah, kita mainin dulu. Sebentar. Kita pakai kaca. Nah, ini dia udah mau dia. Jadi ya sekarang sih jawabannya kebanyakan pakai kaca ya. Dia itu kalau pakai kaca lebih cepat flaringnya gitu guys. Nah, caranya itu yang pertama, kalau sebelumnya aku bilang bang tempel kaca, itu maksudnya kalau tanknya segini, kalau ikannya bener-bener nggak respon sama sekali, itu jangan kita pakai kaca ya kecil kayak gini terus kita taruh di bawah gini tuh jangan, karena ikan bakalan jarang banget buat ngelihat kacanya ini. Jadi kita usahain pakai kaca yang besar. Contohnya itu kalau aku pakai kaca yang di atas, nah itu ada kaca segi 4, itu aku tempel di depan tank. Tapi kalau bisa buat teman-teman, kayak aku kemarin sih sempat nempel di sini nih. Nah, aku tempel di samping. Kenapa aku lebih saranin tempel di samping? Karena ketika kita tempel kaca di samping, ketika ikan itu flaring kita bisa perhatiin. Nah, kalau kita sudah sempat perhatiin mungkin beberapa kali ya. Jadi biasanya kalau ikan yang pertama kali tempel kaca itu nggak mau flaring, tapi kadang seharian full atau 2 hari 3 hari itu biasanya baru mau respon. Ingat ya, aku itu tempel kaca. Jadi nempel kaca ini, kaca yang besar yang di atas itu aku tempel hanya dalam waktu mungkin 5-8 jam. Jadi pagi aku bangun itu aku tempel. Pertama aku kasih makan dulu sih, baru aku tempel kacanya gitu. Setelah aku tempel kaca, dia kadang nggak respon kalau hari pertama, itu nggak apa-apa, biarin aja, kalian tinggal aktivitas. Tapi ketika mungkin di beberapa kesempatan kalian lihat ikan itu respon kaca atau flaring, itu kalian perhatiin. Kalau kalian deketin dia mesti takut, jangan dideketin dulu, pelan-pelan aja. Jadi harus santai, kayak kita naruh kaca itu harus pelan-pelan, ngangkatnya itu juga harus pelan-pelan gitu guys. Jadi itu kalian lakuin mungkin dari pagi sampai sore aja. Kalau kalian sudah ngerasa ikan itu memang sudah benar-benar mau flaring kaca nih, nah kalian coba besoknya seharian dilepas kacanya ini. Lalu jam berapa biasanya kalian naruh kaca itu? Nah, pas jam segitu itu kalian coba mainin pakai spion. Kalian tempelin spionnya gini pelan-pelan. Jadi jangan langsung nempelin spion tuh kayak sama ikan yang kayak ini ya, ibaratnya ini kan ikan doseler. Nah, langsung nempel gitu jangan. Jadi kalau untuk ikan-ikan yang kayak gini yang baru belajar flaring tuh kalian giniin. Nah, kayak gini. Tapi ini kan udah mau flaring. Tapi kalau ikan itu belum mau flaring, nah ini aku saranin. Jadi kalau dia dikasih kaca yang terlalu besar kayak tadi di awal waktu masih belajar, itu kan bakalan mengganggu dia banget, karena dia bakalan terus-terusan lihat kaca itu. Nah, ketika kamu sudah tahu dia sudah respon sama kaca itu, kalian ganti pakai kaca spion yang kecil kayak gini. Jadi aku tuh udah ganti, meskipun sebelumnya pakai kaca yang besar. Setelah itu kalau aku udah tahu dia ternyata mau respon nih sama kaca sekarang, nah kita itu gantilah pakai kaca yang kecil kayak gini. Nah, kayak gini guys. Nah, ini kita taruh aja gini. Nah, kita taruh kayak gitu. Nanti ketika ikan itu nggak sengaja lewat itu dia bakalan ngeliat kaca. Setelah ngeliat kaca dia kan flaring. Nah, kalau dia sudah flaring lama, kadang dia tuh flaring depan kaca. Nanti kalau dia udah capek, kadang dia itu muter. Nah, ketika dia sudah muter, dia kan nggak lihat pantulan kaca itu lagi. Nah, dia itu akan kayak healing lagi, jadi kayak netral lagi. Nanti ketika dia lewat nggak sengaja, dia lihat kaca, dia flaring lagi. Jadi cara ngajarinnya itu kayak gitu. Ini juga sama, ditempelnya itu 7-8 jam. Pokoknya kalian ya seenggaknya mungkin beberapa kesempatan itu diperhatikan lah. Kira-kira ikannya sudah mau stabil apa belum flaring kacanya. Karena aku sendiri cukup waktu seminggu. Tapi ini ingat loh ya, ini kondisi ikanku itu nggak stres. Kalau ikan stres, ingat sebelum kita settlein buat ikan itu flaring atau biar ikan itu galak, kalian itu harus settlein dulu ikannya. Minimal ikan settle itu ya kayak gini nih. Nah, ini ikan settle semua, dia mau berenang nggak ada mojok, ini ikan settle.
Nah ketika ikan udah settle, barulah kalian cari galak. Kalau ikan itu bener-bener nggak mau flaring, nggak mau galak, nah pakailah cara yang tadi, tempel kaca. Itu nggak usah sampai seminggu sebenarnya. Jadi kalian tinggal atur kira-kira ikan itu, kalian perhatiin sudah mau stabil apa belum. Nah ketika udah stabil di kaca besar, barulah kalian pakai kaca yang kecil spion. Nah untuk kaca kecil spion ini lebih sebentar guys. Jadi ketika kalian perhatiin di beberapa kesempatan, dia udah sering-sering flaring sama kaca yang kalian tempel di sini. Nah ini kita coba arahin biar dia ngeliat spion. Nah dia udah ngeliat spion, nah dia flaring kan. Nah dia akan flaring kayak gitu guys. Nah ketika dia mundur sedikit, dia kan udah nggak lihat spion, dia akan healing lagi, akan santai. Tapi ketika dia lihat spion, nah ini kita usahain dia ke sini. Nah jadi ketika dia lihat spion, dia bakal flaring. Ketika enggak, dia ya nggak flaring gitu. Jadi ikannya nggak stres. Tapi kalau ikan yang sudah benar-benar stabil flaring kaca, kalian pasangin kaca besar kayak gini, terus-terusan dia lihat, dia itu bisa stres guys. Jadi ketika dia sudah stabil flaring kaca besar, barulah pakai spion atau kaca yang lebih kecil guys. Jadi kurang lebih kayak gitu caranya. Setelah itu, setelah pakai kaca nih, ini kan ikannya sudah mau flaring kaca, tempel kayak gini, flaring kaca. Nah itu kan flaring kaca ikannya, kalian ajarilah mulai pelan-pelan pakai jari. Nah ini sudah mau, jadi cuman gitu aja cara ngajarinnya. Nah kalian deketin jari kalian, apakah dia respon atau enggak gitu. Nah kayak gitu guys, dia udah respon dikit-dikit. Nah kita ajarin lagi. Nah, jadi jauhin lagi tangan kalian. Nah ini dia bahkan sama handphone pun juga sudah mau flaring. Nah ini kita kasih jari. Nah ini kita kasih handphone, kita deketin, kita zoom. Nah ini kita kasih jari guys. Nah jadi caranya tempel kaca itu kayak gitu guys. Ingat ya di awal bahwasanya kalau sebelum kita galakin ikan, kita harus tahu dulu bahwa ikan kita itu settle dulu, baru kita cari mentalnya dia guys, gitu guys. Ini kita zoom. Nah jadi ini dia ikannya. Jadi ini keren banget guys. Ikan ini tuh masih kecil, tapi di kepalanya warna birunya tuh bener-bener tebel banget. Sama dorsalnya dia ini bagus, bentuknya itu kayak ngelengkung gitu guys. Jadi kemungkinan besar dia tuh bisa gondrong kayak si gokong. Untuk barnya sebenarnya nggak terlalu rapi-rapi banget, tapi dia ini bagus. Ini namanya si tolol guys, karena memang dari awal kita itu ngasih nama dia itu si tolol. Nah kita coba kasih kaca lagi guys. Nah pelan-pelan dia masih mikir. Nah dia flaring guys. Jadi dia ini sudah mulai hampir-hampir settle lah bisa dibilang guys. Nah kurang lebih videonya kayak gitu guys. Sebenarnya untuk ikan-ikan yang lainnya itu sama, bisa juga kayak untuk maru, untuk andrao, terus banyak deh yang lainnya itu bisa banget pakai cara kayak gini guys. Tapi kalau maru itu ada cara lebihnya juga. Kalian bisa masukin kaca ke dalam airnya, itu bisa juga. Kadang maru itu juga mau galak ketika kaca itu langsung dimasukin ke dalam airnya guys. Nah jadi kurang lebih simple banget sih caranya kayak gitu aja. Karena ini hanya kita menekankan atau memperjelas saja gimana sih caranya tempel kaca yang benar. Jadi kayak gitu guys. Oke, jadi buat teman-teman yang udah klik video ini, terima kasih banget udah gabung. Dan buat yang baru datang, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu aku terima kasih banget. Dan kalau ada yang kurang jelas atau gimana, kalian bisa komen di bawah atau langsung follow Instagram kita. Kalian bisa DM di sana. Oke guys, kalau gitu see you di next video. Bye bye.